Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sudah sarapan semua? Siap untuk belajar? Siapa yang hari ini tidak sekolah? 3 orang ya. Rika, Ija, dan Arwi. Dan mereka cepat sembuh ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Doanya seperti biasa pimpin oleh KM kita. Panutan. Semuanya duduknya menghadap meja semua supaya doanya tertib. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita akan lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tina, ayo pimpin teman-temannya untuk menyanyi. Berdiri semua. Indonesia
kuncinya tepuk. Kalau itu bilang tepuk berarti bertepuk. Contohnya coba kita coba dulu. Tepuk 1. 1. Hebat. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. 1. Luar biasa. Nanti kalian sudah konsentrasi semua. Terima kasih. Ya, masih ingat pelajaran KKA kita minggu lalu? Pelajarannya tentang apa? Berpikir komputasional. Iya, berpikir komputasional. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran KKA-nya dengan pelajaran konsep dasar kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu apa? Nah, pertanyaan yang bagus dari Raka. Kecerdasan artifisial itu apa sih? Wah, hebat ya. Raka penasaran dengan materi ini. Nanti kita akan bahas di sini ya. Ya, kita lihat. Iya. Nah, setelah belajar ini diharapkan kalian dapat memahami pengertian KA dengan bahasa sendiri, terus dapat menyebutkan manfaat KA itu sendiri ya di kehidupan sehari-hari. Tidak ada manfaatnya di pelajaran kita kali ini ya. Selanjutnya dapat mengidentifikasi perbedaan mesin cerdas dan non cerdas serta dapat menunjukkan sikap kolaboratif dan percaya diri dalam konsentrasi kelompok. Itu tujuan kita belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, nanti kita akan belajarnya macam-macam. Nanti gue akan menjelaskan dulu beberapa penjelasan, kemudian kalian akan berdiskusi kelompok, ya. Dan terakhir dengan kuis yang luar biasa menarik. Siap ya? Ya. Yuk, kita lanjutkan. Tadi ada pertanyaan. Nah, ada pun dimensi profil lulusannya. Nih, kalian itu sebagai anak Indonesia itu harus punya harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat menunjukkan kreativitas, kritis, kolaboratif, mandiri dan komunikatif. Ini dimensi profil lulusan yang harus kalian miliki sebagai anak Indonesia. Lanjut. Materi pelajaran kita yang pertama ini kita akan kalian akan mendengarkan penjelasan dari Ibu ya. Definisi kecerdasan artifisial atau KA atau AI. Ada yang kedua tentang mesin cerdas, tiga mesin non cerdas dan manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Itu materi kita hari ini. Nah, coba sebelum kita lanjutkan pelajarannya, nanti kan ada gambar di sekitar kamu di sini. Ada 3 gambar. Ini gambar apa? Ini mainan ya, robotnya mainan ya, bukan robot beneran. Mainan anak kecil. Yang ini? Lampu. Nah, apakah benda-benda tersebut dapat berpikir seperti manusia? Bisa. Ini bisa berpikir seperti manusia? Tidak. Yang ini? Tidak. Yang ini? Bisa. Apa buktinya bahwa ini bisa berpikir seperti manusia? Siap mati. Nah, ini karena waktunya otomatis. Nah, sebelum kita lanjutnya, ada film yang menarik. Kalian ya. Kita tonton bareng. Wah, ya.
Perhatikan, robotnya sedang apa itu? Memilih, ya, memilih beberapa jenis buah. Bagus tidak filmnya? Bagus. Mengapa robot ini bisa melakukan pekerjaan seperti manusia? Tadi ada berjalan walaupun masih menggunakan ya. Bisa apa lagi tadi robot ini? Mengambil kotak seperti manusia. Apa lagi? Milih makanan. Memilih makanan buah ya tadi ya. Nah, kenapa kok bisa robot ini robot-robot ini bisa melakukan seperti manusia? Karena dilengkapi dengan yang namanya KA atau kecerdasan artifisial. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya intelijensi artifisial, ya, atau disingkatnya. Apa sih KA tadi ada pertanyaan dari Raka? Apa sih Bu kecerdasan artifisial itu? Nah ini KA dapat juga disebut sebagai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dalam bahasa Inggris ya disingkatnya AI. AI kurang Sundamanya. AI. Nah KA adalah menurut para ahli atau disimpulkan jadi KA atau kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membantu komputer atau mesin belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Itu definisi dari kecerdasan artifisial. Tadi Raka bertanya, sekarang silakan Raka berbaca. KA adalah teknologi yang membantu komputer atau mesin belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Ya, jadi KA itu ini teknologi, ya, sebuah teknologi yang dibuat untuk membantu komputer atau mesin bekerja, tidak harus selalu dinyalakan baru bekerja, di off atau dimatikan berhenti. Tapi kalau sudah menggunakan KA bisa bekerja sendiri, ya, sudah bisa berpikir seperti manusia. Disebutnya kecerdasan artifisial. Oke. Nah, dengan KA ini, ya, dengan adanya KA tadi, ya, mesin-mesin bisa berpikir seperti manusia. Maka di situ ada istilah yang disebut mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya. Dengan penggunaan KA atau AI, maka muncul istilah mesin cerdas dan non cerdas. Ya, nah ini ada. Kita akan bahas bersama-sama. Apa sih mesin cerdas itu? Coba di sini bias bisa dibaca oleh bias ya. Coba ini ada. Mesin, ya, yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi. Kalian jangan hanya berpikir bahwa mesin itu mesin yang
sebaliknya ya, yaitu mesin hanya bekerja sesuai dengan program atau aturan yang telah diketikkan. Contohnya, ya, kipas angin hanya bekerjanya ketika dinyalakan tombolnya di on baru berputar ya. Ketika tombolnya dipijit off atau sebaliknya nanti akan berhenti berputar. Itu contoh mesin non cerdas karena tidak dilengkapi dengan KA atau ya. Nih coba amatilah gambar berikut. Ada beberapa mesin ataupun peralatan ya yang banyak di sekitar kita ya. Pasti kalian sudah kenal semua benda-benda ini. Manakah yang termasuk mesin cerdas dan non cerdas? Coba, ini mobil apa? Mobil otonom tahu? Tahu. Apa itu mobil otonom? Otomatis, tanpa harus ada orang nyetir sudah bisa berjalan sendiri ya di jalanan. Jalanan dengan di kebun. Mau makan? Oke. Coba kalau mobil otonom kira-kira cerdas atau tidak cerdas? Cerdas. Karena apa? Iya, berjalan sendiri. Pemanggang hati cerdas tidak? Kenapa? Karena harus Dicolokkan apanya? Kabelnya. Terus bisa mendeteksi mata atau tidak ya? Mengerti hanya bisa dinyalakan dan dimatikan saja ya. Google Translate pernah gunakan ini? Untuk apa ini? Menerjemahkan berbagai bahasa. Cerdas atau non cerdas? Bagus. Ini ibu-ibu yang suka Shopee ya. COD, check out. Ini cerdas atau tidak? Yang ini mesin fotokopi cerdas atau tidak? Cerdas atau tidak? Cerdas atau tidak? Hanya off dan on saja. Yang ini? Mesin cuci 2 tabung. Tidak. Ini? Cerdas atau tidak? Yang ini? Mesin motor cerdas atau tidak? Chatbot. Chatbot ya. Chatbot. Ini? Cerdas atau tidak? Tidak. Yang ini? Apa Mas Aidi? Emang? Mas Aidi? Ya, pengenalan wajah ya. Proyektor cerdas atau tidak? Kalkulator? Tidak. Magic jar? Tidak. Mesin cuci 1 tabung. Nah, beda dengan mesin cuci 2 tabung. Kalau mesin cuci 1 tabung, kalau sudah nyucinya jadi otomatis kan maksudnya sudah menggunakan aki. Artinya mesin ini sudah ya. Oke, lanjutkan. Nah, apa sih perbedaan mesin cerdas dan non cerdas? Mesin cerdas dapat mengenali pola dan belajar dari data. Ya, data yang sudah dimasukkan itu dijadikan kecerdasan untuk mesin itu. Ya, mampu membuat keputusan sendiri tanpa campur tangan manusia. Seperti tadi robot ya, Abi. Tidak, robotnya berjalan sendiri, milih buah sendiri ya. Tuh, dapat berinteraksi dengan manusia melalui suara, teks atau sensor. Jadi ya, dapat beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Tuh, kalau misalnya contohnya tadi robot, ketika ada tembok kan belok sendiri ya, tidak langsung nabrak. Beda dengan mobil-mobilan, contoh mobil-mobilan yang tidak punya aki. Ketika ada tembok dia tabrak aja. Selanjutnya mesin non cerdas tidak dapat belajar dari pengalaman. Yuda sakit? Kenapa tiduran? Coba lihat ke sini ya supaya lebih cerdas lagi. Lanjutkan, memerlukan pengawasan manusia untuk bekerja dengan
baik. Ya, harus diawasi. Mesin cuci 2 tabung harus diawasi airnya penuh atau tidak. Kalau penuh nanti goyang kalau dia dibiarkan. Kalau sudah berhenti mengucek sabun, udah berhenti, tidak ngapa-ngapain. Beda dengan yang mesin yang otomatis. Kalau sudah selesai mengucek, akan membuang air sendiri, gitu, buang air kotorannya. Terus hanya dapat bekerja sesuai dengan program yang telah dibuat. Seperti kalkulator hanya berhitung saja, ya. Tambah kurang kali bagi, itu saja, tidak bisa yang lainnya. Tidak dapat beradaptasi dengan situasi baru, tidak berkembang, ya. Gitu-gitu aja. Sekarang waktunya untuk diskusi kelompok. Tugasnya apa kalian? Yaitu membuat mind map. Ya, judulnya AI 350. Isi di dalam mind mapnya itu membuat atau mencantumkan 4 contoh mesin cerdas dan manfaatnya. Tapi sebelum ini dimulai, apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Alhamdulillah bagus kayak gitu. Nah, sekarang silakan kalian buka Chromebook-nya yang sudah disiapkan. Kalian bisa menggunakan aplikasi cerdas Canva, ya, untuk kalian mengerjakan ini. Kalian berkelompok. Semuanya ikut berpikir, ya. Ya, yuk, sudah semua? Nah, kalau sudah, kita akan setiap kelompok harus mempresentasikan, ya, di depan. Kelompok mana dulu nih yang siap nih? Aku. Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Siapa yang mau ke depannya? Ya, iya. Geser ke bawah dulu. Yang lainnya contoh perhatikan, ya. Mau hidupnya apa? Nah, yuk silakan. Kelompok 1 dulu nih. Yang pertama, yuk silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan yang lainnya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari diskusi kelompok kami. Ya. Mesin cerdas apa yang kamu pilih? Ya. Ya, silakan sebutkan manfaatnya. Google Translate mengintegrasi dari sarana bahasa informasi lautan dan tujuan akhir perharian. Habis itu juga ada Ya. komunikasi dan otomatisasi seperti sebagai platform jual beli online yang memberikan kegunaan aplikasi dan toko. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih.
konsentrasi, semuanya ternyata lewat ya, bisa membedakan mana yang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalian sudah tahu semua bahwa K itu mempunyai manfaat yang banyak dalam kehidupan manusia. Salah satu KA yang banyak kalian gunakan sehari-hari adalah handphone. Handphone kalian semua sudah cerdas, ya disebutnya juga apa coba? HP cerdas, ya palinter atau palinter apa saja. Shopee ada, Google Translate ada di situ ya, jadi sudah kalian sudah cerdas. Ini kesimpulannya bahwa KA adalah teknologi yang membantu komputer atau mesin belajar dari pemahaman dan melakukan tugas tanpa perlu diperintah oleh manusia secara otomatis ya. Nah selanjutnya perbedaan mesin cerdas dan non cerdas secara umum ya, nih mesin cerdas mampu dan tolak tertentu. Sedangkan mesin non cerdas hanya merespon sesuai perintah yang telah diprogram tanpa kemampuan berpikir mandiri. Ya, Abi, mesin otomatis tidak ada supirnya. Kalau perlu belok harus kalau ada belokan belok. Kalau nggak ada penyeberang berhenti, otomatis berhenti tanpa diperintah ya, itu contohnya. Manfaat KA di kehidupan kita secara umum dan efisien, cepat dan efisien. Nah, berarti sangat berguna sekali. Tapi ingat, menggunakan KA ini harus bertanggung jawab ya, jangan sembarangan. Waktunya untuk kuis ya. Nah, nanti kalian satu orang akan memilih satu benda yang ada di gambar ini. Apakah kuisnya itu seperti apa? Nanti akan buka dan siap-siap. Kalian harus bisa menjawab ini cerdas atau non cerdas. Ya. Kita akan mulai. Siapa dulu nih? Ini udah diacak ya, urutannya berbeda. Kita acak dulu deh di sini. Untuk satu untuk apa? Ya, udah acak tadi kan otonom di sini. Kita acak dulu. Nih, coba. Siapa nih? Siapa? Siapa yang mau jawab nih? Aku. Bias. Nih. Mengerti cerdas atau tidak cerdas? Iya, cerdas, bagus. Iya. Sekarang ke depan nih. Siapa yang ke depan? Kakak tadi ngacu. Bapak Yun. Pilih satu gambar. Gambar apa itu? Aplikasi cuaca. Cerdas atau tidak? Anon cerdas? Cerdas. Bagus. Tepuk tangan untuk Kakak dan dia saya. Sekarang siapa lagi yang mau ke depan? Iya, Matan. Mau gambarnya nomor berapa? Iya. Apa itu? Cerdas atau non cerdas? Bagus. Iya, betul. Abijar. Kurang bisa. Enggak, Abijar. Apa itu? Iya, cerdas atau non cerdas? Bagus. Iya, tepuk tangan untuk Abijar. Selanjutnya siapa? Iya, Bang Yuda. Ini para ibu-ibunya yang belajar. Nomor berapa Yun? Apa tuh? Apa itu? Cerdas atau non cerdas? Bagus. Ya, selanjutnya. Cuk, ya Kelvin. Bagus. Oh, Kelvin. 10. Apa itu? Cerdas atau non cerdas? Iya, bagus. Tepuk tangan.
Bagus. Yang belum ke depan. Iya, habis. Yuk. Oh, bagus. Apa itu? Cerdas, non cerdas. Non cerdas. Bagus. Tepuk tangan. Lanjutkan. Siapa yang ke depan? Yang belum? Ya, sok Moza. Sophie. Apa? Cerdas atau non cerdas? Cerdas, non cerdas? Cerdas, bagus. Ya, tepuk tangan. Justin. Kalkulator. Cerdas atau non cerdas? Bagus. Tepuk tangan untuk Justin. Ya, tadi siapa yang belum? Ya, Aina. Nomor berapa? Kan umur tengah cuma apa bagian? Iya, mesin cuci 1 tahun. Cerdas atau non cerdas? Ya, bagus. Tepuk tangan. Oke, sepeda motor cerdas atau non cerdas? Non cerdas, bagus. Tinggal 2 lagi, siapa yang belum? Ya, maju yuk. Jenny. Apa itu? Apa itu? Proyektor. Cerdas atau non cerdas? Non cerdas, bagus. Tepuk tangan. Terakhir yang belum siapa? Udah semua? Oh, ini belum ya. Bareng-bareng ya. Apa ini? Mesin cuci 2 tahun. Oke, hebat semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kuisnya hebat sudah. Kalian ternyata sudah paham mana yang cerdas dan mana yang tidak cerdas. Nah, nih sebagai penutup, ibu ingin tahu apakah kalian menemukan hal baru pada pertemuan pelajaran kali ini? Bisa membedakan mesin non cerdas dan cerdas. Bagus. Dapat membedakan mesin non cerdas dan cerdas. Good. Ada lagi yang dapat kalian dapatkan, yang hal yang baru yang dapat kalian temukan hari ini? Apalagi? Ayo, selain mesin non cerdas dan cerdas. Bisa mengetahui berpikir. Bisa dapat mengetahui pengertian berpikir komputasional. Ada lagi selain itu yang kalian ketahui, baru diketahui manfaat dari AI atau kecerdasan artifisial. Nah, itu hal yang kalian dikomputasi. Ini tetap jangan bosan untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan kalian. Belajar terus ya. Walaupun ada AI, kalian jangan kalah dengan AI, harus lebih cerdas dari AI. Ya, jangan tergantung pada AI. Sebagai PR nih, PR di rumah harus dikerjakan. Kalian harus mencari 3 contoh pemanfaatan KA atau AI di rumah dan fungsinya yang ada di rumah atau di sekitar kalian. Siap ya? Kerjakan PR-nya? Siap mengerjakan PR? Alhamdulillah, pelajaran kita telah selesai dan kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Terima kasih. Ibu, saya akan melaporkan tentang KBM yang dilaksanakan oleh Ibu. Tadi saya sudah mengobservasi secara keseluruhan semuanya sudah sangat
ada